Pemirsa, selama sepekan terakhir ada 3 peristiwa pemulangan paksa pasien oleh pihak keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengambilan paksa tersebut diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya penularan corona. Tolong berikan kami jalan. Angka gigi. Pernah gigi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong Pak bukakan jalan. Atau jenazah ini akan kami simpan di tengah jalan. Lepaskan kami jalan. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien dalam pemantauan corona telah beberapa kali terjadi di Kota Makassar. Menanggapi peristiwa ini, Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyatakan tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas pelaku. Selain itu, pengamanan aparat juga akan diperketat pada masing-masing rumah sakit rujukan COVID-19. Seperti contoh misalkan mau pasrah jenazah itu juga sama dan pasti akan menular bukan buat yang bersangkutan tapi buat orang lain juga. Kita tindak secara hukum yaitu apabila melakukan mengganggu ketertiban umum bisa. Ya. Ini akan kita rumuskan. Selama sepekan terakhir sejumlah peristiwa pengambilan paksa PDP COVID-19 terjadi di Kota Makassar. Mulai dari video pemulangan jenazah pasien corona yang terjadi di Rumah Sakit Stella Maris. Kami tidak terima. Peristiwa yang sama juga terjadi di rumah sakit rujukan COVID-19 yakni Rumah Sakit Dadi Makassar. Kejadian pemulangan paksa ini terekam kamera pengawas rumah sakit. Pihak keluarga menerobos masuk ke ruang perawatan dan membawa jenazah pasien yang meninggal dunia untuk dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Sementara itu di Rumah Sakit Lamuang Baji, puluhan orang juga menerobos masuk ke ruang perawatan untuk mengambil pasien PDP yang telah meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 bukan kali ini saja terjadi. Dan langsung saja kita bergabung dengan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Bapak Nurdin Abdullah melalui sambungan Skype. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Nurdin Abdullah. Pak, ini bukan kali pertama kasus ini terjadi di Makassar. Satu pekan ini saja sudah 3 kali terjadi. Sebetulnya apakah memang masyarakat di sana tidak mematuhi atau mungkin tidak terlalu memahami bahaya dari penularan virus corona? Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa bukan kurang edukasi. Kita sudah melakukan edukasi secara masif, Pak. Kita sudah pelajari mulai dari pemulasaran, penolakan di berbagai pemakaman. Ya. Akhirnya kita membuat satu pemakaman khusus COVID. Di situ pun juga dilakukan penolakan. Setelah kita ambil langkah hukum, kita tangkap orang-orang yang melakukan itu, ternyata itu adalah provokasi. Nah, kita pelajari mulai dari Dadi, Rumah Sakit, Labuan Baji. Ini kita tidak kekurangan pengamanan, tapi mereka datang itu dengan pakai golok ya, sehingga kita melihat ini sesuatu lain dari yang lain itu. Nah, tadi malam baru kita bisa membaca ya, setelah kita melihat proses pasien masuk ke dalam kondisi parah, kita belum bisa swab karena kondisinya tidak memungkinkan. Jam 4 sore kita swab, jam 8 malam dia sudah meninggal ya. Tapi pada saat proses pengambilan swab, suami, anak semua itu sudah setuju. Mereka tanda tangan semua. Kami siap, Pak, kami menyerahkan semua, apapun risikonya. Ya. Ternyata jam 8 sudah meninggal. Semua keluarganya ikhlas. Ya. Semua keluarga ikhlas, protokol COVID kita sudah jalankan. Gugus tugas sudah siap untuk berangkat menjemput jenazah. Nah, dalam perjalanan penjemputan, gugus tugas sudah menyampaikan bahwa kami on the way, mohon dipersiapkan. Jadi jenazah diturunkan dari ruang COVID. Pada saat diturunkan, tiba-tiba serangan dari sekian banyak orang. Ya, keluarganya bingung. Ini kok suami saya diambil paksa? Ini sudah bisa kita baca di sini. Nah, ini penjelasan Direktur Rumah Sakit Stella Maris. Ya, jadi ini ada apa? Sehingga saya pagi-pagi mendadak bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, bicara bahwa ini kita sudah harus ambil tindakan hukum. Tidak bisa lagi kita biarin. Bayangkan saja pengamanan kita sudah lakukan di semua rumah sakit rujukan maupun rumah sakit penyangga.
kurang apa kita? Tapi mereka bawa golok, Mbak, bawa golok. Nah, kami tadi saya udah keliling ke rumah sakit mengingatkan lagi baik kepada pihak rumah sakit maupun pihak keamanan bahwa kalau terjadi hal-hal seperti ini lagi, mohon untuk ya kita tangkap saja pelakunya. Karena ini bukan, saya yakin ini bukan murni lagi. Kita harus betul-betul mengkaji ini lebih mendalam. Karena kita bisa lihat mulai dari awal. Jadi ada kepentingan tertentu. Saya yakin ini ada kepentingan tertentu. Karena kita tidak langsung mengatakan seperti ini. Awalnya saya berpikir positif saja, ya, berpikir positif. Pengamanan harus dilapiskan lagi lebih banyak. Ya, tapi ternyata setelah mendengar dari Direktur Rumah Sakit Stella Maris seperti ini, waduh, ini udah harus ada langkah hukum yang kita lakukan. Nurdin kita Abdullah, punya CCTV. Ya. Bisa kami pertegas kembali maksud Anda bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh warga ketika menjemput paksa keluarganya, begitu? Tadi Anda sempat menyebutkan hal tersebut. Ya, ada kelompok tertentu yang melakukan ini supaya mungkin ya mengacaukan kita punya kerja-kerja gugus tugas, ya. Jadi sebenarnya gini, Mbak, ini termasuk ini penolakan rapid test, ya. Ini bayangin, Mbak, isu yang berkembang bahwa nakes kita itu, rumah sakit itu mendapat uang banyak dengan COVID ini. Ini kan menyesatkan, itu nggak benar itu, sama sekali nggak benar. Ini nakes kita, dokter kita itu kerja ikhlas, ya, tidak sesuai dengan yang diisukan macam-macam kepada mereka dapat uang banyak dan sebagainya. Justru kita prihatin melihat nakes kita yang harus berpisah dengan keluarga, ya, bekerja dengan luar biasa menggunakan APD setiap hari, itu bukan hal yang nyaman saya kira. Ya, jadi saya kira ini yang melakukan ini betul-betul sangat di luar Pak Nurdin Abdullah, ya, kalau saya. memang pemerintah provinsi menyadari ada persoalan tersebut, apakah dari tingkat RT, RW, mungkin kelurahan atau unit-unit terkecil ini sudah berkoordinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan ataupun adanya kegiatan dari massa yang melakukan penjemputan paksa? Apa bentuk antisipasinya, Pak? Jadi kita sudah. Jadi yang pertama pasti kita harus penegakan hukum sudah harus kita lakukan. Ya, penegakan hukum sudah kita lakukan. Dan ini tidak bisa kita biarkan seperti ini. Karena ini mengacaukan kita punya langkah-langkah untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Makassar. Oleh karena itu saya langsung bersama Pak Kapolda, Pangdam, ya, melakukan kajian bersama-sama dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil ke depan supaya kondisi ini bisa normal kembali. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa yang pertama yang harus kita cari ini provokasi yang mengatakan bahwa nakes kita udah dapat uang banyak, rumah sakit udah dapat uang banyak, malah dia bukan buat kalkulasi bahwa satu orang pasien itu bisa sekian ratus juta. Ini nggak benar, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, nggak benar. Kita dalam bergelut dengan menggunakan APBD kita, baik kota maupun provinsi, ya, dan bahkan rumah sakit ini betul-betul mereka bekerja ikhlas semua. Tidak ada keinginan untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan sesuatu dari negara. Enggak. Baik, saya kira Pak Gubernur, Sulawesi Selatan ini kan menempati posisi urutan keempat dengan jumlah pasien penderita COVID-19 tertinggi di Indonesia, bahkan mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Dengan kondisi seperti ini, dengan adanya penolakan dari masyarakat, lantas apa strategi dari pemerintah provinsi mengatasi hal ini? Ya, kalau kita lihat semakin naik itu karena masifnya PCR kita lakukan, testing terus kita lakukan. Dari 3 lab sekarang menjadi 7 lab. Ya, ini memang harus kita lakukan, Pak. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana R0-nya ini bisa terus melandai, ya, sehingga penularan itu semakin kecil. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau hasil PCR kita menemukan orang-orang yang masih PDP, ya, yang masuk terkonfirmasi positif terus naik, itu karena PCR kita dilakukan secara masif,
Ya, dari 3 lab menjadi 7 lab, ya pastilah ya. Tapi yang paling penting adalah bagi kita apakah penularan ini sudah dalam kontrol, ya. Artinya kita menuju kepada di bawah 1. Sekarang kita sudah di 0,9 ya. Tapi kita tidak berpuas diri. Kita tetap terus melakukan testing secara masif, tracking secara masif, dan edukasi juga terus kita lakukan secara masif. Pak Gubernur, Pak Nurdin Abdullah, jika memang masih kedepannya akan terjadi penolakan pada saat akan digelar rapid test massal misalnya, apakah ini juga akan nantinya dikawal oleh petugas yang nantinya akan menertibkan massa yang mungkin akan melakukan penolakan pada saat itu? Sebenarnya kalau saya dicari, ini dulu harus kita temukan oknum-oknum yang menyebarkan informasi-informasi keliru, ya. Itu dulu, karena kita dari awal justru masyarakat itu mencari tempat di mana kita rapid, ya. Dan kita sangat bingung kalau masih ada masyarakat yang menolak, ya. Jadi saya pikir sekarang ini peran camat, lurah, ya, RT RW ini penting. Nah, kalau ada masyarakat yang menolak, di mana camatnya, di mana lurahnya, di mana RT RW-nya, itu komponen kita. Harusnya dia bekerja dan mereka harus berpikir menyelamatkan masyarakatnya. Nah, kalau kita tidak melakukan sosialisasi yang benar kepada masyarakat, kasihan sampai kapan kita bisa hidup seperti ini. Nah, kalau ini bisa kita atasi, ya, COVID-19 sudah mulai dalam kontrol kita persiapkan untuk menuju new normal, ya, new normal. Karena bagaimanapun juga ekonomi kita juga jangan kita kesampingkan, ya. Ekonomi kita ini betul-betul pesannya sudah kita sangat jelas bahwa saat ini juga Sulawesi Selatan tengah bersiap untuk menghadapi new normal, begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan polemik yang terjadi di Sulawesi Selatan saat ini segera mereda. Terima kasih Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sudah bergabung bersama iNews siang hari ini.